Sebenarnya, siapa yang dimanfaatkan? Bab 512. Kasus pembunuhan di pelabuhan menjadi trending topik di internet. Hal ini menjadi perhatian orang banyak dan dalam waktu singkat, topik kasus pembunuhan ini menjadi topik pembicaraan semua orang. Carlson mengetahui hal ini 2 atau 3 jam kemudian setelah membereskan pemakaman Fernando, dan masalah ini sudah menjadi trending topik semua orang. Dia dengan cepat mengambil keputusan, lalu dengan segera menyuruh orang untuk menekan berita ini dan menghapus semua berita yang berhubungan dengan kasus ini. Barang siapa yang masih berani menyebarkan akan diberikan peringatan. Kalau sekalinya kasus ini disebarkan, pasti ada orang yang terus mencari tahu siapa korbannya. Nantinya, karena kegigihan orang mencari tahu, maka identitas korban akan terbongkar. Menghindari hal tersebut terjadi, Carlson harus menghindari semua kemungkinan masalah yang akan terjadi. Di saat Carlson sedang sibuk-sibuknya di waktu yang bersamaan, Ferdian juga sangat sibuk. Ia sedang mencari cara agar dapat menghubungi orang yang menyebarkan foto di internet. Orang tersebut yang mengambil foto, kemungkinan besar ia melihat siapa pelakunya. Di saat ia pergi menemui ayahnya, sebelumnya pasti ada orang yang telah melihatnya. Ketika Ferdian sedang mencoba menghubungi orang yang menyebarkan foto, tidak ada yang menyangka nomor orang tersebut sudah diblok. Semua orang yang bergabung dalam mendiskusikan kasus ini pun dihapus semua akunnya. Tidak bisa memberikan komentar. Dalam waktu yang singkat, semua pembahasan kasus pembunuhan di internet langsung hilang begitu saja. Dan benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Ferdian sekali lagi menghela napas dan mengakui tindakan cepat Carlson. Di waktu bersamaan, ia dan Carlson maju melangkah. Tetapi anak buah Carlson sejak awal sudah mengurusnya dengan sangat bersih, sedangkan dia baru saja akan memulainya. Dibandingkan dengan Carlson, dia sudah kalah di awal garis start. Tidak dapat menemukan orang melalui internet berarti ia hanya bisa mencari langsung. Dia pasti akan menemukan bukti bahwa Carlson adalah pembunuh di balik kasus pembunuhan ini. Walaupun berita kasus pembunuhan di pelabuhan sudah ditekan, tetapi karena dalam waktu 2-3 jam berita ini sangat menggemparkan, orang yang tahu sangatlah banyak. Tidak dapat berdiskusi di internet, tetapi pasti tidak sedikit orang yang berdiskusi di luar sana. Semua orang sedang menerka-nerka siapa pembunuhnya. Menerka-nerka siapa orang yang dalam waktu singkat menekan semua berita kasus pembunuhan ini. Dalam waktu yang singkat sudah menuai bermacam-macam komentar. Banyak orang yang bersimpati saat mendiskusikan masalah ini. Sementara di tempat lain, Tuan Su sangat senang saat mendengar berita meninggalnya Fernando. Fernando sudah meninggal, dan orang tersebut sudah berhasil melimpahkan semua kesalahan kepada Carlson. Setelah ini, Carlson akan menghadapi masalah besar. Seharusnya dia tidak akan punya waktu untuk datang mengganggunya lagi. Di saat ia sedang merasakan kegembiraannya ini, sebuah nomor yang sudah ia kenali menelpon masuk. Dia melihat nomor telepon tersebut dengan lama, barulah mengangkat teleponnya. Tuan Su berkata, "Memang gak salah lagi kalau anak buah Tuan Muda sudah bertindak. Semua masalah terselesaikan dengan cepat. 2 hari lalu baru saja ngomong ingin membunuh Fernando dan mengkambing hitamkan Carlson. Cepat sekali masalah ini sudah menjadi kenyataan." Tuan Su, kamu yang menangkap orang dan membunuhnya. Kamu masih mencoba untuk mengalihkannya. Aku harus katain kamu bodoh atau bego? Suara seorang pria di telepon yang mencoba untuk menyindir. Brengsek, maksud kamu apa? Bukankah kamu yang membunuh orangnya?
Sejak kapan aku yang membunuh orang? Balas Tuan Su yang mengamuk. Orang itu kembali bersuara. Maksudku apa? Kamu tidak mengerti? Tuan Su tertawa dingin. Kamu yang membunuh orangnya, tapi kamu mencoba untuk mengkambing hitamkan orang lain. Orang itu dengan sikap dingin berkata, aku bukan mencoba mengkambing hitamkan orang lain, tetapi aku gak mau bekerja sama dengan orang seperti ini. Kalau tidak, aku gak akan tahu aku akan berakhir mati seperti apa. Selesai berbicara, orang itu memutuskan telepon. Ketika Tuan Su menelpon kembali, nomor orang tersebut sudah menjadi nomor kosong. Tuan Su kesal hingga ingin rasanya membanting HP yang ada di tangannya dan mulai mengamuk. Sialan, di saat seperti ini tidak akan aku biarkan ia kabur. Kalaupun dia kabur, masih ada tuan muda dari Albi itu. Mau kabur pun tidak akan bisa kabur. Kalau itu tidak perlu, kata Elisa yang sedari tadi duduk di samping tidak bersuara, tiba-tiba memotong perkataan Tuan Su. Maksud kamu apa? Tuan Su kebingungan, lalu dengan sikap dingin menatap Elisa. Elisa berbicara dengan malas-malasan sambil sembari bermain game di HP-nya. Kamu hanya berkomunikasi lewat telepon. Wajahnya saja seperti apa kamu tidak tahu. Dia bilang kalau dia adalah anak buah Albi. Tetapi siapa yang tahu kalau dia benar-benar anak buahnya Albi atau bukan? Mendengar perkataan Elisa, Tuan Su tiba-tiba mengerti. Benar, orang itu hanya berkata melalui telepon bahwa dia anak buah dari Albi. Tetapi hal ini tidak pernah terbukti dengan jelas. Siapa yang tahu dia telah berbohong atau tidak? Orang itu yang ingin menangkap Fernando. Tetapi pembicaraan orang tadi jelas kalau dia seperti pencuri yang berteriak pencuri. Atau orang itu sebenarnya tidak ada maksud membantu. Ia hanya ingin memanfaatkannya. Albi dan Carson sama sekali tidak ada perselisihan apapun. Bahkan dengar-dengar grup Lee dan grup Esses pernah bekerja sama. Semakin dipikir, Tuan Su semakin merasa Albi tidak mungkin menyuruh anak buahnya untuk menelponnya dan membantu dia untuk membalas Carson. Kalau begitu, orang yang berkomunikasi dengannya kemungkinan besar adalah orang yang menyamar. Tidak tahu tujuan orang tersebut apa. Tuan Su, aku ada menyuruh orang untuk menyelidiki Albi. Ini aku kasih laporan yang diberikan orang lain padaku. Elisa mengambil HP dan dengan gerakan cepat menekan layar HP, sembari menekan dan berbicara. Albi baru balik beberapa hari yang lalu, dan semua orang di sebelahnya adalah asisten perempuan dan sekretaris perempuan. Bahkan supirnya juga perempuan. Semua informasi ini tidak bisa membuktikan bahwa orang tersebut bukan anak buah Albi. Tetapi memang kemungkinan besar orang itu bukanlah anak buah Albi. Tuan Su dengan emosi berkata, kamu kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Elisa berkata, semua informasi ini juga baru saja aku dapatkan. Tadi aku sempat melihat sekilas, tapi belum selesai kulihat. Tiba-tiba kepikiran untuk mengirimnya kepadamu. Tuan Su melihat file yang dikirimkan oleh Elisa. Semakin dia melihat, ia semakin kesal. Ia tidak mengerti kapan ia menyinggung orang ini. Kenapa orang itu ingin mencelakakannya? Carson sudah membuat grup Su tidak ada jalan keluar lagi. Seandainya Carson salah paham kalau ada hubungannya dengan kematian Fernando, Carson pasti akan membuatnya mati hidup-hidup. Elisa kembali berkata, Tuan Su, orang itu tidak ada maksud untuk mencelakakanmu, tapi dia memanfaatkanmu.
Mungkin dia sudah merencanakan sejak awal bagaimana cara membunuh Fernando, tetapi tidak ada tumbal, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dan begitu dia menemukanmu, dia memberitahumu rencananya, lalu menarikmu agar terlibat masalah ini. Semakin Tuan Su mendengar, ia semakin emosi. Lalu dengan geram dia berkata, "Aku hanya fokus memikirkan rencanaku. Tak disangka aku yang akan masuk ke rencana orang lain, dan aku bahkan tidak menyadarinya itu." Elisa hanya mendengarnya dan tidak berbicara apapun. Tuan Su tiba-tiba tertawa dan berkata, "Elisa, apakah memang takdir jalanku seperti ini?" Elisa bermain game di HP sembari berbicara. "Setiap jalan pasti ada jalan buntu. Tergantung bagaimana pilihan Anda. Terakhir mau jalan seperti apa? Ada orang yang memilih menjalaninya dengan ketidakjelasan. Ada orang yang memilih menjalaninya dengan penuh semangat." Tuan Su mengayunkan tangannya. "Sini." Elisa mendongakkan kepalanya dan melihat ke arahnya dan tertawa dengan segan. "Tuan Su, keadaan genting kayak gini, kamu masih mau aku?" Tuan Su dengan tidak sabaran berkata, "Aku suruh kamu datang, ya datang. Jangan banyak bacot."